Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi bersama-sama mengikuti ibadah online. Nah, di sini ada Mbak Laras, Bu Ari, ya, Mas Simon. Nah, adik-adik, Mbak Laras mau tanya nih, adik masih ingat nggak? Kira-kira Mbak Laras, Bu Ari dan Mas Simon lagi ada di mana ya? Mana ya ini? Baterano. Hah? Di Baterano. Baterano? Betul tidak ya? Betul lah, itu ada Baterano. Betul tidak, Bu Ari? Ya betul, tapi ini kan cuma gambar ya adik-adik ya. Ya. Tepatnya kita saat ini berada di ruang sekolah minggu. Nah adik-adik pada kangen kan? Kangen gak Mbak Laras? Kangen dong pastinya, tapi tenang. Hari ini kita akan sekolah minggu di ruang kegiatan, meskipun tetap Di rumah online. saja. Tetap di Di rumah rumah saja. saja, oke? Kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini, kita mau pujikan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Nah adik-adik, sebelum kita mau melanjutkan ibadah sekolah minggu online kita mau sama-sama berdoa mohon pimpinan Roh Kudus supaya ibadah kita jalan dengan lancar. Sebelumnya, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Kau masih memberkati kami anak-anak-Mu sekolah minggu GKJ Sampangan Keradenan pada pagi hari ini untuk mengikuti ibadah online pada kesempatan ini. Kami serahkan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Jauhkan roh-roh jahat yang akan mengganggu kami dalam kami mengikuti ibadah anak pada kesempatan pagi hari ini. Ampunikan segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, supaya lebih bersemangat lagi, kita bangkit berdiri yuk. Kita bersama-sama memujikan lagu Di Sini Senang, di Rumah Senang.
kita masih dengan gerakan ya. Masih ingat kan gerakannya? Ayo mari Mas Simon. Sini senang, rumah senang, mana-mana hatiku senang. Sini senang, rumah senang, mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, minggu digoyang-goyang, tangan melambai-lambai. Tuhan kaki dihentak-hentak, minggu digoyang-goyang, tangan melambai-lambai. Tuhan sini senang, rumah senang, mana-mana hatiku senang. Sini senang, rumah senang, mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, minggu digoyang-goyang, tangan melambai-lambai. Tuhan kaki dihentak-hentak, minggu digoyang-goyang, tangan melambai-lambai. Tuhan. Oke, tepuk tangan semuanya. Selanjutnya apa ini Bu Ari? Anak-anak, adik-adik semua di rumah pasti rindu untuk belajar firman Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, kita mau kembali memujikan Tuhan dengan lagu apa Mbak Laras? Yesus sayang padaku. Mari kita pujikan. Silakan Mas Simon. Sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Firman Tuhan akan disampaikan Bapak Pendeta Bambang Santoso. Mari kita bersama-sama dengarkan ya adik-adik. Monggo Pak Bambang. Selamat pagi adik-adik. Pagi ini kita akan mendengar kisah pencobaan yang dihadapi Yesus yang akan kita baca dari Injil Matius 4 ayat 1 sampai 11. Nanti bisa dibaca sendiri-sendiri di rumah. Adik-adik yang terkasih, pernahkah kalian tidak makan selama 1 hari? Pernah berpuasa? Tuhan Yesus sebelum melakukan pelayanan berdoa dan berpuasa 40 hari 40 malam. Dan Tuhan Yesus kuat. Karena apa? Karena dekat dengan Allah Bapa. Tuhan Yesus dicobai pada waktu Tuhan Yesus mulai kelaparan, supaya menggunakan kekuasaannya untuk mengubah batu menjadi roti. Tapi Tuhan Yesus tidak mau. Manusia bukan hanya bergantung pada roti, tapi juga pada kekuatan Allah. Nyatanya, karena kekuatan Allah, walaupun Yesus dalam kesulitan, Yesus dapat bertahan. Selanjutnya, iblis mencobai Yesus. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari bumbungan bait Allah. Memang
malaikat tentu akan menolong. Tapi Yesus tidak mau mencobai Tuhan. Yesus tidak mau coba-coba. Yesus tidak mau bukti dulu baru percaya. Yesus menjawab dengan firman Tuhan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kemudian Yesus juga dicobai lagi. Dia ditaruh di atas gunung, diperlihatkan keadaan dunia yang indah ini. Iblis mengatakan, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Yesus tidak mau. Yesus menyatakan supaya setiap orang berbakti dan menyembah hanya kepada Allah saja. Yesus taat. Kita mungkin pernah mengalami cobaan, menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan untuk ingin membuktikan Tuhan, mendapat iming-iming, tetapi apakah kita ini tetap taat kepada Tuhan? Adik-adik yang terkasih, ada kisah kera-kera yang akan diuji ketahanannya ketika menghadapi angin. Kera-kera pada naik ke pohon. Kemudian muncullah angin yang menggoyang pohon itu. Tidak ada kera yang jatuh. Tapi kemudian ada angin yang begitu kencang. Ketika ada angin yang begitu kencang, kera-kera mulai berjatuhan. Tapi ada satu kera yang tidak bisa jatuh. Kera ini dengan bangga, dia membanggakan bahwa dia adalah tahan terhadap cobaan. Tapi kemudian selanjutnya angin yang muncul itu bukan angin yang keras, tapi angin sepoi-sepoi. Ketika angin sepoi-sepoi itu meniup, kera tadi mulai ngantuk. Karena ngantuk akhirnya tertidur. Karena tertidur akhirnya kera itu jatuh. Dan semua kera akhirnya jatuh. Baik yang kena angin ribut yang besar maupun yang angin sepoi-sepoi. Adik-adik, pernah mengalami kesulitan? Ada kesulitan, ada cobaan yang berupa kesulitan. Ada beberapa orang yang sudah mulai mengeluh, lalu tidak sabar, ya, mulai marah-marah. Ini cobaan, harusnya kita sabar, seperti Tuhan Yesus, bersandar pada Tuhan. Tapi ada juga cobaan itu bukan berupa kesulitan, tapi berupa kesenangan. Misalnya godaan untuk main game, ya, siang dan malam main game. Akhirnya dia kecanduan game. Itu juga jatuh. Jadi cobaan itu bisa berupa kesulitan, tapi bisa berupa kesenangan yang meninabobokan. Pernahkah ketika menghadapi kesulitan, adik-adik bertanya, kalau memang Tuhan itu ada, kenapa Tuhan kok tidak menjawab doaku? Aku kepingin dibelikan
motor, aku kepingin dibelikan sepeda, tapi kok belum juga dibelikan. Tuhan tetap mengasihi kita. Jawaban doa itu ada waktunya. Kita jangan mencobai Tuhan. Ya. Pada saat yang tepat, Tuhan pasti akan menolong. Ada juga godaan berupa iming-iming. Ya. Kamu akan mendapatkan sesuatu kalau kamu mau tidak jujur. Kamu bisa menang kalau kamu curang. Tetapi kalau anak Tuhan, tentu dia akan mengatakan, tidak, saya harus tetap taat kepada Tuhan. Walaupun kalah tidak apa-apa. Tujuan saya bukan sekedar menang, tapi taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimanakah dalam kehidupan sehari-hari kita? Apakah adik-adik seperti Tuhan Yesus yang walaupun mengalami kesulitan tetap taat kepada Tuhan? Walaupun digoda macam-macam, tetap tidak ingin mencobai Tuhan, ya, tidak ingin, harus dibuktikan dulu. Juga tidak gampang untuk mengalihkan kesetiaan kita kepada Tuhan dengan bertindak tidak jujur, bertindak curang, ya, melupakan ajaran-ajaran Tuhan demi mendapatkan kemenangan. Marilah kita belajar taat seperti Tuhan Yesus Kristus. Taat sampai mati. Tuhan memberkati adik-adik. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Ajari kami untuk taat. Beri kami kekuatan untuk tetap taat kepada Tuhan ketika ada cobaan, baik berupa kesulitan ataupun berupa hal-hal yang menyenangkan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita mau mengucapkan terima kasih dulu ya sama Bapak Pendeta Bambang Santoso. Ya, Mbak Laras ya, kita hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Bambang. Nah, jadi kita mau sebentar lagi kita mau berpisah ya Mbak Laras. Iya, sekali setelah ini kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, sebaiknya kita menyanyikan Aku Diberkati. Semuanya bisa kan? Mari kita berdiri kembali ya. Ayo. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bangun pagi hari siang berganti malam. Aku diberkati. Aku jadi berkat sepanjang hidupku jadi berkat. Dari bangun pagi hari siang berganti malam. Aku jadi berkat. Nah, tibalah saatnya kita mengakhiri ibadah online pada hari ini. Kita bersama-sama mau berdoa. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Mbak Laras yang pimpin ya. Terima kasih Bapak buat berkat-Mu, Engkau telah membimbing kami dalam ibadah online pada hari ini. Terima kasih kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang didapatkan dapat berguna bagi kita menjalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak, kami serahkan segala sesuatunya ke tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, doa jodoh semuanya kami panjatkan. Haleluya. Amin. Nah, kita
mau bersama-sama menyanyikan satu lagu lagi sebelum kita menutup acara ibadah online ini. Kita mau pujikan Jalan Serta Yesus. Tepuk tangan ya semuanya.